Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Seorang calon pendidik hanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika memperoleh jawaban yang jelas dan benar tentang apa yang dimaksud pendidikan. Jawaban yang benar tentang pendidikan diperoleh melalui pemahaman terhadap unsur-unsurnya, konsep dasar yang mendasarinya, dan wujud pendidikan sebagai sistem. Bab 2 ini akan mengkaji pengertian pendidikan, unsur pendidikan, dan sistem pendidikan. A. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. A. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada 3 bentuk transformasi, yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan, misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan lain-lain. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Definisi pendidikan menurut GBHN. GBHN tahun 1988 memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 2. Tujuan dan proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada 2 segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat bertumbuh pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan. Pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. Ide tentang proses pendidikan sepanjang hayat yang hampir tenggelam yang dicetuskan 14 abad yang lalu, kemudian dibangkitkan kembali oleh Kopernikus 3 abad yang lalu. Selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan perstrukturan ini perluas mengikuti seluruh rentangan usia dari usia yang paling muda sampai paling tua.
Berikut ini merupakan alasan-alasan mengapa pendidikan sepanjang hayat diperlukan. A. Rasional. B. Alasan keadilan. C. Alasan ekonomi. D. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan emansipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek. E. Alasan perkembangan iptek. F. Alasan sifat pekerjaan. 4. Kemandirian dalam belajar. A. Arti dari prinsip yang melandasi. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar. B. Alasan yang menopang. Koni Semiawan dan kawan-kawan mengemukakan alasan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan iptek berlangsung semakin pesat sehingga tidak mungkin lagi para pendidik, dalam kurung khususnya guru, mengajarkan semua konsep dan fakta kepada peserta didik. Kedua, penemuan iptek tidak mutlak benar 100% sifat relatif. Yang ketiga, para ahli psikologi umumnya sependapat bahwa peserta didik mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengalami atau mempraktekannya sendiri. Yang keempat, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, pengembangan konsep psikologianya tidak dilepaskan dari pengembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri peserta didik. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu 1. Subjek yang dibimbing dalam kurung peserta didik. 2. Orang yang membimbing dalam kurung pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam kurung atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana bimbingan ditunjukkan dalam kurung tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan dalam kurung materi pendidikan. 6. Cara yang digunakan dalam bimbingan dalam kurung alat dan metode. 7. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Penjelasan. 1. Peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah A. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. B. Individu yang sedang berkembang. C. Individu yang membutuhkan dengan individual dan perlakuan manusiawi. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. 2. Orang yang membimbing dalam kurung atau pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. 4. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. A. Alat dan metode. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus, alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang preventif dan yang kuratif. B. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem.
Beberapa definisi sistem menurut para ahli, A. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang bentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh, menurut Tatang M. Amirin tahun 1992. B. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan, menurut Tatang Amirin. C. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut Tatang Amirin. 2. Komponen dan saling hubungan antara komponen dalam sistem pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen. Komponen tersebut antara lain raw input, dalam kurung sistem baru, output, tamatan, instrumental input, guru, kurikulum, environmental input, budaya, kependudukan, politik, dan keamanan. 3. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem lain dan perubahan kedudukan dari sistem. Sistem pendidikan dapat dilihat dalam ruang lingkup makro sebagai subsistem. Bidang ekonomi, pendidikan, dan politik masing-masing sebagai sistem pendidikan formal, formal, dan informal merupakan subsistem dari bidang pendidikan sebagai sistem dan seterusnya. 4. Pemecahan masalah pendidikan secara sistematik. A. Cara memandang sistem. Perubahan cara memandang suatu status dari komponen menjadi sistem, atau sebaliknya, suatu sistem menjadi komponen dari sistem yang lebih besar, tidak lain daripada perubahan cara memandang ruang lingkup suatu sistem, atau dengan kata lain, ruang lingkup suatu permasalahan. B. Masalah berjenjang. Semua masalah tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam hubungan sebab akibat, alternatif masalah, dan latar belakang masalah. C. Analisis sistem pendidikan. Penggunaan analisis sistem dalam pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif. Prinsip utama dari penggunaan analisis sistem ialah bahwa kita dipersyaratkan untuk berpikir secara sistematik, artinya harus memperhitungkan segenap komponen yang terlibat dalam masalah pendidikan yang akan dipecahkan. D. Saling hubungan antar komponen. Komponen-komponen yang baik menunjang terbentuknya suatu sistem yang baik. Tetapi komponen yang baik saja belum menjamin tercapainya tujuan sistem secara optimal, manakala komponen tersebut tidak berhubungan secara fungsional dengan komponen lain. E. Hubungan sistem dengan suprasistem. Dalam ruang lingkup besar terlihat pula sistem yang satu saling berhubungan dengan sistem yang lain. Hal ini wajar, oleh karena pada dasarnya setiap sistem itu hanya merupakan satu aspek dari kehidupan, sedangkan segenap segi kehidupan itu kita butuhkan sehingga semuanya memerlukan pembinaan dan pengembangan. 5. Keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari persoalan pengajaran dan pendidikan adalah A. Pengajaran dan pendidikan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisi. B. Pembedaan dilakukan hanya untuk kepentingan analisis agar masing-masing dapat dipahami lebih baik. C. Pendidikan modern lebih cenderung mengutamakan pendidikan, sebab pendidikan membentuk wadah, sedangkan pengajaran mengusahakan isinya. Wadah harus menetap meskipun isi bervariasi dan berubah. 6. Pendidikan prajabatan atau pre-service education dan pendidikan dalam jabatan in-service education sebagai sebuah sistem. Pendidikan prajabatan berfungsi memberikan bekal secara formal kepada calon pekerja dalam bidang tertentu dalam periode waktu tertentu, sedangkan pendidikan dalam jabatan bermaksud memberikan bekal tambahan kepada orang-orang yang telah bekerja berupa penataran kursus, dan lain-lain. Dengan kata lain, pendidikan penjabatan hanya memberikan bekal dasar, sedangkan bekal praktis yang siap pakai diberikan oleh pendidikan dalam jabatan. 7. Pendidikan formal, non-formal, dan informal sebagai sebuah sistem. Pendidikan formal yang sering disebut pendidikan persekolahan berupa rangkaian jenjang pendidikan yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan PT.
Pendidikan non-formal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan non-formal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal, non-formal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran pendidikan yang berupa sumber daya manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketiga subsistem tersebut berperanan.